Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami COFFII Maths. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai akar dan pangkat. Kali ini kita akan membahas mengenai nilai mutlak. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih itu nilai mutlak? Nilai mutlak adalah besaran dari sebuah bilangan real yang selalu bernilai positif tanpa memperhatikan apakah bilangan tersebut awalnya bertanda positif atau negatif. Nah, jadi nilai mutlak itu tidak pernah negatif ya. Nilai mutlak itu selalu positif. Nah, kita bisa contohkan itu seperti jarak. Jarak kan tidak pernah negatif, selalu bertanda positif. Maka nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan X mutlak. Nah, itu notasi untuk X mutlak. Didefinisikan sebagai berikut. X mutlak sama dengan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Ini disebut mutlak P ya. Untuk yang di sebelahnya itu mutlak 3. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, pada garis bilangan pertama itu nilai mutlak 3 sama dengan 3. Kok bisa sih? Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nilai mutlak X sama dengan jarak nilai X dari titik 0 pada suatu garis bilangan. Nah, berarti kalau nilai mutlak dari 3 ialah jarak angka 3 dari titik 0 pada suatu garis bilangan. Karena jaraknya sebesar 3 langkah, maka nilai mutlaknya ya 3 itu sendiri. Nah, untuk yang garis bilangan kedua, nilai mutlak min 3 sama dengan 3. Kok bisa sih? Sama seperti garis bilangan sebelumnya, di sini kita juga harus mencari jarak dari minus 3 ke titik 0. Nah, jaraknya kita bisa lihat itu ada 3 langkah, maka nilai mutlaknya sama dengan 3 atau kebalikan dari minus 3. Selanjutnya ada sifat-sifat nilai mutlak. Nah, sifat nilai mutlak ini ada 7. Yang pertama itu selalu tidak negatif. Seperti definisi yang di awal tadi, kan sudah dijelaskan bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif atau 0. Kita ambil contoh yaitu angka 7. Nah, nilai mutlak dari 7 bisa kita hitung jarak antara titik 7 dengan titik 0 pada suatu garis bilangan itu ada 7. Maka nilai mutlaknya juga sama dengan 7. Contoh kedua itu adalah minus 5. Bisa kita hitung pada suatu garis bilangan, titik minus 5 ke titik 0 sama dengan 5. Maka nilai mutlak dari minus 5 sama dengan 5. Sifat yang kedua, 0 hanya untuk 0. Nah, tadi kan sebelumnya kalau nilai positif itu hasil nilai mutlaknya itu ya bilangan itu sendiri. Kalau nilai negatif, hasil nilai mutlaknya itu kebalikannya. Sedangkan kalau 0 sebagai angka netral, maka hasilnya ya tetap angka 0 itu sendiri dan tidak ada kebalikannya. Sifat yang ketiga, nilai mutlak dari perkalian. Nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nah, artinya ini hasil perkalian nilai mutlak sama dengan hasil perkalian dari dua bilangan nilai mutlak. Kita contohkan, nilai mutlak dari minus 2 dikali 5 itu sama dengan minus 10. Nilai mutlak minus 10 itu sama dengan 10. Nah, untuk yang kedua itu nilai mutlak minus 2 kita kalikan dengan nilai mutlak 5. Nilai mutlak minus 2 itu sama dengan 2, kita kalikan dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Maka hasilnya terbukti sama. Sifat yang keempat ialah nilai mutlak dari pecahan. Nah, nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Nah, artinya ini nilai mutlak pecahan sama dengan hasil pecahan dari nilai mutlak pembilang dibagi penyebut. Nah, kita ambil contoh nilai mutlak dari minus 8 per 4 sama dengan minus 2.
Nah, nilai mutlak dari minus 2 ini sama dengan 2. Untuk yang kedua, nilai mutlak dari minus 8 per nilai mutlak dari 4. Nah, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka terbukti hasilnya juga akan bernilai sama. Sifat nilai mutlak yang kelima ialah sifat simetris, di mana sifat simetris ini bilangan dan lawannya memiliki nilai mutlak yang sama. Seperti yang pada garis bilangan tadi, kita bisa lihat nilai mutlak dari minus 3 dan nilai mutlak dari 3, hasilnya akan tetap sama, yaitu 3. Sifat nilai mutlak yang keenam ialah ketaksamaan segitiga atau triangle inequality. Nah, di mana nilai mutlak A ditambah B itu lebih kecil sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Nah, artinya nilai mutlak dari jumlah dua bilangan selalu lebih kecil atau sama dengan jumlah nilai mutlak kedua bilangan itu. Kita bisa ambil contoh penjumlahan 2 dengan minus 5. Nah, nilai mutlak dari 2 ditambah minus 5 itu sama dengan nilai mutlak 3 yang hasilnya sama dengan 3. Sedangkan jika keduanya kita tambahkan, nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak minus 5, kita dapatkan nilai mutlak minus 5 itu sama dengan 5, maka 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai mutlak dari A ditambah B tadi hasilnya sama dengan 3, sedangkan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B sama dengan 7. Jadi terbukti bahwa nilai mutlak A tambah B lebih kecil sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Sifat yang terakhir ialah jarak dua bilangan, di mana nilai mutlak A dikurang B sama dengan nilai mutlak B dikurang A. Ini artinya selisih dua bilangan dalam nilai mutlak menunjukkan jarak di garis bilangan. Kita ambil contoh jarak minus 4 dan 6. Kita cari nilai mutlak dari minus 4 dan 6, di mana minus 4 dikurang 6 sama dengan minus 10 mutlak. Nah, kita dapat hasilnya 10. Kita balik untuk yang kedua, 6 dikurang minus 4 sama dengan 10. Nah, kita dapat hasilnya sama. Maka jarak dari antara minus 4 dan 6 dengan 6 dan minus 4 terbukti sama. Selanjutnya ada persamaan linier nilai mutlak, di mana bentuk umum persamaan linier nilai mutlak ini yaitu nilai mutlak A sama dengan B, di mana B lebih besar dari 0. Maka solusi yang kita dapat A sama dengan B atau A sama dengan minus B. Kita langsung aja ke contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 10 sama dengan 2. Nah, berarti ini memiliki solusi nilai positif dan nilai negatif. Untuk yang nilai positifnya, 2x kurang 10 sama dengan 2, 10-nya kita pindah ruaskan ke samping kanan, maka 2x sama dengan 12. X kita dapat hasilnya 6. Untuk yang negatif, 2x kurang 10 sama dengan minus 2, 10-nya kita pindah ruaskan, jadinya 2x sama dengan 8. Nah, X sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya kita dapat 6 dan 4. Selanjutnya ada pertidaksamaan linier nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan linier nilai mutlak ini ada dua bentuk umum. Yang pertama, ada nilai mutlak A lebih kecil dari B, dengan B lebih besar 0. Untuk bentuk umum yang ini bisa kita ubah menjadi minus B lebih kecil dari A lebih kecil dari B. Jika nanti ada soal lebih kecil sama dengan, maka tandanya tinggal kita ubah saja menjadi lebih kecil sama dengan. Langsung saja ke contoh, nilai mutlak X kurang 2 lebih kecil dari 3. Nah, ini kita tinggal ubah aja ke tadi bentuknya, minus B lebih kecil dari A lebih kecil dari B. Nah, minus B-nya tadi kan B-nya itu 3, maka kita tulis minus 3. Untuk yang A-nya tadi kan X kurang 2, maka kita tulis saja dan lebih kecil dari 3. Ini kan kita disuruh mencari pertidaksamaannya, maka untuk mencarinya itu di setiap ruasnya kita tinggal tambahkan 2 aja,
biar nanti yang di tengah itu hasilnya tinggal X. Nah, untuk setiap ruas, jadinya yang ruas kirinya minus 3-nya kita tambahkan 2 sama dengan minus 1. Untuk yang ruas kanannya 3, kita tambahkan 2 sama dengan 5. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya itu 1 dan 5. Untuk bentuk yang kedua, nilai mutlak A lebih besar dari B dengan B lebih besar dari 0. Nah, ini cara penyelesaiannya tinggal kita ubah aja A lebih kecil dari minus B atau A lebih besar dari B. Langsung masuk aja ke contoh di mana mutlak 2x tambah 1 lebih besar dari 5. Nah, ini kita ubah aja ke bentuk tadi. Untuk A-nya kan 2x tambah 1. Nah, lebih kecil dari minus B. B-nya tadi 5, jadi minus 5. Atau 2x tambah 1 lebih besar dari 5. Nah, untuk yang di 2x tambah 1 lebih kecil dari minus 5 ini, itu kita pindah ruaskan satunya ke sisi kanan. Jadinya 2x lebih kecil dari minus 5 kurang 1. 2x lebih kecil dari minus 6, maka kita dapat hasilnya x lebih kecil minus 3. Nah, untuk yang kedua, 2x tambah 1 lebih besar dari 5. Ini satunya kita pindah ruaskan ke sisi kanan. 2x lebih besar dari 5 dikurang 1. 2x lebih besar dari 4. Maka kita dapat hasilnya x lebih besar dari 2. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak ini ialah minus 3 dan 2. Untuk soal yang ini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari soal persamaan nilai mutlak. Nah, kenapa persamaan nilai mutlak? Ini karena ada tanda sama dengannya. Makanya jadinya persamaan nilai mutlak. Untuk yang sudah dijelaskan tadi, persamaan nilai mutlak itu solusinya itu ada 2. Yang pertama, A sama minus A. Nah, jadi solusinya ini 2 ya. Oke. Maka 2x dikurang 1, 2x kurang 1 sama dengan ini yang pertama dulu ya, yang positif dulu. X ditambah 4. Nah, ini gimana cara nyari X-nya? Ini kita tinggal pindah ruaskan aja. 2x, yang X-nya ini kita pindah ruaskan ke sisi kiri. Nah, X kita ubah jadi tandanya, kita ubah tanda jadi kurang. Sama dengan yang min satunya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadinya 4, min satunya jadi berubah tanda, jadi plus ya. Nah, maka 2x dikurang x sama dengan x sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, kita cari yang keduanya yang negatif. Nah, 2x kurang 1 sama dengan minus x tambah 4. Nah, ini juga sama kayak yang tadi, caranya pindah ruas. 2x min x-nya itu kita pindah ruaskan ke sisi kanan, jadi plus x ya, sama dengan min 1. Ini kan min 4, kita tulis min 4, pindah ruas satunya jadi plus 1. Nah, 2x tambah x sama dengan 3x. Nah, kita buat 3x sama dengan min 4 ditambah 1, min 3 ya. Nah, x-nya kita dapat jadinya 3x sama dengan min 3 per 3 sama dengan min 1. Maka himpunan penyelesaiannya itu min 1 dan 5. Nah, soal yang kedua ini masih tentang persamaan linear nilai mutlak. Nah, jadi kita sama seperti sebelumnya, kita harus mencarinya dengan solusinya. Untuk yang solusi positif sama dengan 3, ini tinggal kita ubah aja. Kita pindahkan 7-nya ini ke sisi kanan, maka berubah tanda jadi plus 7, 3 tambah 7, 10. Nah, x-nya sama dengan kita dapat 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, untuk yang solusi kedua yang negatif sama dengan minus 3, 2x sama dengan minus 3 ditambah 7 sama dengan 4. Maka x sama dengan 2.
Jadinya himpunan penyelesaiannya itu 2 dan 5. Nah, untuk soal yang terakhir ini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear nilai mutlak. Nah, tadi kan pertidaksamaan linear nilai mutlak itu ada 2 bentuk umum. Nah, jadinya kita tuh harus perhatikan baik-baik soalnya. Tandanya itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau di sini di soalnya ini tandanya itu lebih besar ya. Jadi, untuk ini yang bentuk umum kedua. Untuk solusinya itu tadi yang A lebih kecil dari minus B atau A lebih besar dari B. Nah, ini karena tadi di soal itu ada tanda sama dengannya, maka untuk jawabannya itu kita pakai sama dengan. Nah, jadinya A lebih kecil sama dengan dari minus B atau A lebih besar dari B. Untuk yang A lebih kecil dari minus B-nya itu, kita masukkan aja ke angkanya. 4x tambah 2 lebih kecil sama dengan dari 6, min 6. Nah, ini tinggal kita pindah ruaskan aja. 4x lebih kecil dari sama dengan minus 6. Ini duanya kita pindah ruaskan ke kanan jadi berubah tanda. Minus 6 dikurang 2 sama dengan minus 8. Maka x-nya kita dapat minus 8 per 4 sama dengan minus 2. Nah, untuk yang A lebih besar sama dengan B, itu kita masukkan aja 4x tambah 2 lebih besar sama dengan 6. Nah, ini kita ubah, kita pindahkan ruasnya, posisinya angka 2-nya itu ke belakang, ke ruas kanan. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Maka hasilnya x sama dengan x lebih besar sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya itu minus 2 dan 1. Oke, mungkin segitu saja penjelasan mengenai materi nilai mutlak ini. Semoga mudah dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.